Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firnu Anggara dengan NPM 2131-2107. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang etika dan etiket. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama, etika. Etika itu adalah nilai-nilai moral atau prinsip yang menentukan benar dan salah. Etika biasanya bersifat lebih universal seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Contohnya seperti membantu orang tua pada gambar sini. Sedangkan etiket itu adalah aturan sopan santun dalam pergaulan. Etiket bisa berbeda tergantung budaya dan situasinya. Contohnya dengan menyapa dengan ramah. Contoh etika dalam kehidupan. Berikut ini ada beberapa contoh penerapan etika dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada kejujuran, tidak berbohong, jujur dalam pekerjaan. Yang kedua, tanggung jawab, menyelesaikan tugas tepat waktu. Yang ketiga, keadilan, tidak pilih kasih atau diskriminasi. Yang keempat, integritas, konsisten antara ucapan dan tindakan. Yang kelima, menghargai orang lain, menghormati perbedaan pendapat. Ciri-ciri dari etiket. Etiket itu menyangkut cara suatu perbuatan, kebiasaan, adat istiadat, atau cara-cara tertentu yang dianut oleh sekelompok masyarakat dalam melakukan sesuatu. Contohnya, sebuah etiket adalah memberi dengan tangan kanan. Etiket hanya berlaku dalam pergaulan sosial. Maksudnya, jika tidak ada saksi atau orang, maka peraturan kebiasaan tidak berlaku. Contohnya adalah ketika seseorang menaruh kakinya di atas meja, sementara ia duduk di atas kursi, dan orang lain sama-sama duduk dengannya. Maka hal ini menjadi suatu perbuatan yang tidak beretiket. Namun, tindakan seperti itu tidak menjadi persoalan ketika tidak ada yang melihatnya atau ketika ia hanya duduk sendirian. Prinsip dari etiket. Yang pertama itu respect, rasa hormat. Dalam etiket, kita harus mempunyai sikap respect, yaitu rasa hormat, menghargai, peduli, dan dapat memahami orang lain. Jadi, sikap respect sangat penting, sehingga apabila kita bersikap respect kepada orang lain, maka orang lain pun akan respect kepada kita. Yang kedua, empati adalah fondasi dari semua interaksi hubungan antar manusia. Mampu merasakan kondisi emosional orang lain. Empati dapat mengontrol sikap, perilaku, dan perkataan kita. Empati membuat kita dapat turut merasa senang dalam kesenangan orang lain, juga turut berduka dengan kesusahan orang lain. Dengan bersikap empati, kita bisa menjadi lebih bijaksana, bersikap, dan beretiket dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, jujur. Kunci sukses dalam menjalin sebuah hubungan yang baik adalah dengan bersikap jujur. Dengan berkata jujur, kita akan menjadi pribadi yang apa adanya tanpa perlu ada yang ditutup-tutupi. Faktor penyebab pelanggaran etika dan etiket. Yang pertama itu ada kurangnya pendidikan moral, tidak memahami nilai benar dan salah. Yang kedua itu pengaruh lingkungan sosial, meniru perilaku negatif dari teman atau media. Yang keempat, tekanan ekonomi, ambisi pribadi, mengabaikan ketika demi keuntungan pribadi. Yang kelima, kurangnya kontrol diri, emosi tidak stabil, kurang empati. Contoh etiket dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau etiket ini lebih ke cara kita bersikap sopan dan menghormati aturan sosial. Yang pertama itu menyapa dengan ramah. Misalnya, selamat pagi, permisi, maaf, atau sebagainya. Yang kedua, berpakaian rapi sesuai situasi. Formal saat kantor, santai saat liburan, sesuai situasi. Yang ketiga, menggunakan HP dengan sopan, tidak main HP sedang berbicara. Yang keempat, etiket di meja makan, tidak bersuara saat mengunyah, menunggu orang tua mulai makan duluan. Kelima, menjaga kebersihan diri,
dan tempat umum. Apa yang terjadi jika kita mengabaikan etika dan etiket? Kalian bayangkan aja, 2 orang melamar kerja, satunya sopan, jujur, dan berpakaian rapi. Satunya asal-asalan dan tidak menghargai waktu. Siapa yang akan lebih disukai? Justru tentu saja yang sopan, jujur, dan berpakaian rapi kan? Nah, seperti itulah contohnya. Mengabaikan etika dan etiket bisa membuat kita kehilangan kepercayaan orang lain. Sulit diterima di lingkungan kerja, kan kita bisa dijauhi teman-teman sekitar kita. Solusi agar penerapan etika dan etiket berjalan dengan baik. Ini ada solusinya, yaitu agar bisa berjalan dengan baik adalah dengan memahami dahulu prinsip-prinsip ketika bermasyarakat seperti saling toleran antara umat beragama dan memerhatikan tata krama. Kini di era modern etiket dan etika semakin memudar. Jadi kita ini sebagai generasi penerus bangsa harus mulai menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti penerapan sopan santun dalam bersosial kepada orang lain, menjaga cara berbicara agar tidak membuat seseorang tersinggung, menghargai dan menghormati kegiatan agama orang lain, lebih menanamkan jiwa tenggang rasa dan menjaga sikap serta perilaku dalam bersosial media. Itu dia solusi agar penerapan etika dan etiket berjalan dengan baik. Nah, di sini saya akan memberikan tips meningkatkan etika dan etiket. Di sini ada 7 tips. Yang pertama itu ada selalu introspeksi diri. Tanya kepada diri kalian, apakah ini benar? Apakah ini sudah rapi? Apakah ini sudah terlihat bagus? Apakah ini sudah terlihat enak ketika dilihat orang? Nah, seperti itu. Kedua, belajar dari lingkungan. Amati orang-orang yang disukai banyak orang. Amati orang-orang itu, kenapa dia bisa disukai oleh banyak orang? Apa karena sikapnya bagus, dia sopan, dia rapi, atau yang lainnya? Yang ketiga, latih empati kalian. Coba tempatkan diri di posisi orang lain. Yang keempat, ikuti aturan sosial. Hormati norma dan budaya tempatmu berada. Yang kelima, jaga lisan dan sikap. Nah, ini yang paling penting nih menurut saya. Kata-kata itu bisa membangun dan menghancurkan. Jadi, selalu jaga lisan dan sikap kalian ya. Yang keenam, dengarkan dengan aktif. Tunjukkan bahwa kamu menghargai pendapat orang lain di saat orang lain berpendapat, saat orang lain berbicara. Dengarkan dengan aktif. Yang ketujuh dan yang terakhir, ucapkan maaf dan terima kasih. 2 kata sederhana ini menunjukkan etika yang sangat besar, tapi di sebagian orang sangat sulit diucapkan kata maaf dan terima kasih. Special reminder, jadi etika dan etiket itu bukan cuma untuk orang tertentu, semuanya penting untuk kita semua, baik di rumah, sekolah, kantor, maupun di media sosial. Jadi selalu jaga etika dan etiket kamu di luar rumah maupun di dalam rumah ya. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang materi etika dan etiket. Kalau kamu menyukai video ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kamu ya. Jangan sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video saya sampai selesai.